waktunya sudah menghadiri kegiatan Kombel pada pagi hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Kombel SMK Bina Insan Bangsa Ngampra, Bapak Hendy, dan juga Ibu Wakil Ketua yaitu Ibu Desi Mutmainah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini. Ya, luar biasa. Sholawat serta salam tidak lupa semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Izin Bapak dan Ibu, mungkin sebelum nanti kita masuk ke agenda atau acara inti pada hari ini, yaitu mengupas tuntas mengenai pembelajaran deep learning, diisi terlebih dahulu mungkin oleh saya. Kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana cara kita agar bisa lebih dekat dengan siswa atau peserta didik. Oke, satu kata yang muncul ketika saya menyebutkan kepada Bapak dan Ibu, apa sih yang melekat di pikiran Bapak Ibu ketika saya menyebutkan tentang peserta didik? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu mengenai peserta didik? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, mungkin yang akan nempel di pikiran kita kalau membahas tentang peserta didik adalah individu atau siswa, ya. Tapi jauh dari itu, kita harus memahami bahwa siswa atau individu ini adalah manusia yang sedang menyelesaikan tahap perkembangannya, berproses. Dan juga manusia disebut dengan makhluk yang unik. Kira-kira Bapak Ibu ya, kenapa peserta didik disebut individu atau manusia yang unik? Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Kira-kira hal apa yang menyebabkan manusia disebut makhluk yang unik? Pak Wiki? Karena sesuai yang kemarin kita pelajari di in-house training, bahwa peserta didik itu adalah makhluk yang sangat unik karena terbentuk dalam berbagai ruang lingkup yang berbeda-beda, sehingga peserta didik disebut makhluk yang unik. Oke, terima kasih Pak Wiki ya. Oke, tadi yang disebutkan Pak Wiki, kenapa manusia disebut makhluk yang unik? Karena ruang lingkup yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ya. Tapi Bapak Ibu, jauh lebih dalam lagi, jika kita ingin menggali kenapa manusia disebut makhluk yang unik, kita akan melihat mengenai bagaimana susunan dari manusia itu sendiri. Pertama, potensinya, ya. Manusia itu memiliki potensi, Bapak Ibu ya. Yang kedua, minat dan bakat. Nah, tugas kita di sini sebagai guru adalah melakukan pendekatan, membantu atau menjembatani siswa untuk mencapai tahap pertumbuhan yang optimal. Nah, di sini saya memiliki sebuah metode yang diberi nama ARKA. ARKA ini adalah sebuah metode yang jika diterapkan dalam pembelajaran itu akan sesuai dengan pembelajaran deep learning, experience learning, atau social emotional learning. Insya Allah ARKA ini akan membantu kita dalam mengenali peserta didik lebih jauh. Diawali dari huruf A. A ini aktivitas. Bagaimana kita membentuk hubungan awal di dalam kelas dengan peserta didik? Apa saja sih proses dalam membentuk peserta didik? Yang pertama, laksanakan aktivitas. Ini merupakan kegiatan pendekatan Bapak Ibu. Mungkin pada prakteknya di kehidupan atau di kegiatan pembelajaran kita sudah menerapkan yang namanya gamification, ya, atau pendekatan. Contoh, sebelum kita masuk ke kelas, kita akan terlebih dahulu masuk dan menanyakan kesiapan peserta didik, menanyakan kabar dari peserta didik. Lalu sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita bisa menerapkan gamification. Kita merancang sebuah permainan
atau bisa disebut ice breaking. Ice breaking yang disesuaikan dengan materi yang ingin kita sampaikan. Kenapa tahap awal ini penting? Ini merupakan awal dari terbentuknya hubungan komunikasi yang efektif antara guru dengan peserta didik. Lalu selanjutnya ada yang namanya refleksi. Nah, pada tahap refleksi ini, Bapak dan Ibu akan berperan seperti cermin. Ya, kalau di sekolah kita memperlakukan kelas SEL atau social emotional learning, refleksi ini akan sangat membantu Bapak Ibu. Ya, jadi begitu masuk kelas, setelah melakukan pendekatan, kita akan memposisikan diri sebagai cermin. Kita memantulkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan peserta didik. Karena salah satu kunci pembelajaran yang efektif adalah komunikasi yang efektif. Ketika kita sudah bisa memposisikan diri sebagai cermin, kita akan bisa mengendalikan ruang kelas. Kita tahu nih, oh ini kayaknya peserta didik udah mulai jenuh. Oh ini peserta didik sepertinya sudah menurun, apalagi jam-jam rawan. Makanya penting sekali melakukan refleksi, mencerminkan kembali, memantulkan kembali perasaan peserta didik untuk menumbuhkan kembali semangat belajar. Lalu selanjutnya adalah konsep atau konseptualisasi. Nah, di sini peserta didik nanti akan memahami konsep atau teori dasar yang mendasari tujuan pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu setelah melakukan refleksi, kita akan mengajak peserta didik kita untuk membentuk sebuah konsep. Contoh, ada disiplin biasa, ada disiplin positif. Dua-duanya sama, dua-duanya baik. Tapi kira-kira apa yang membedakan? Ya, yang membedakan hanya pada saat pelaksanaan. Ketika disiplin biasa, disiplin yang temporer, itu terlaksana jika peserta didik mendapatkan perintah atau arahan. Jadi itu sifatnya temporer. Tapi ketika disiplin biasa ini sudah tumbuh, maka ini bersifat permanen. Mengapa demikian? Karena disiplin positif biasanya muncul karena kesadaran diri. Kita ambil contoh. Hari ini peserta didik kesiangan. Ketika kesiangan, dia akan ditegur oleh guru piket. Kamu besok jangan sampai kesiangan lagi. Oke, besoknya peserta didik menunjukkan perubahan. Dia datang tepat waktu. Dan ada siswa yang lain kesiangan. Dia tidak ditegur, tapi dia muncul kesadaran dalam diri bahwa kalau saya kesiangan, saya pasti akan mendapatkan teguran. Akhirnya dia berinisiatif untuk datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itulah perbedaan antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu hadir karena inisiatif atau dorongan di dalam diri kita. Dan yang terakhir dari konsep ARKA ini adalah aplikasi. Nah, ini adalah bagian yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadikan tiga konsep tadi mengimplementasikan dalam pembelajaran. Seperti misalkan kita mengajak peserta didik kita untuk memahami sebuah materi, namun didasari dengan gamification. Jadi game itu nanti akan ditanya apa yang mereka rasakan, hikmah apa yang mereka dapatkan. Setelah menanyakan hal itu, kita mengajak mereka untuk menyusun sebuah konsep. Konsep sudah terbentuk, maka lakukan aplikasi. Nah, di sini saya ada 7 slide, tapi kalau kita bahas semuanya, waktunya sepertinya tidak akan cukup Bapak Ibu ya. Karena memang setelah ini ada pemateri yang lain. Di sini saya sudah menyiapkan Bapak Ibu. Kita awali dari yang pertama mungkin Bapak Ibu ya.
Tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu, mungkin dari 7 jurus, ada satu jurus yang akan kita pelajari dulu, tapi hanya dasarnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali potensi diri. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran dari kegiatannya adalah CP-nya adalah guru BK dan guru non BK mampu membantu mengeksplorasi potensi minat dan bakat peserta didik. Konsep kuncinya ada pada kecerdasan intelijen, gaya belajar, dan juga pengenalan minat bakat. Hal tersebut bisa kita dapatkan ketika kita mengimplementasikan ARKA ini dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, apa sih yang ingin kita capai dari pengenalan potensi peserta didik ini? Kita akan menyusun rancangan. Ini dia. Ini adalah instrumen yang biasanya digunakan untuk mengenali gaya belajar peserta didik. Kenapa? Nih, ini yang sering terjadi di kelas ya Bapak Ibu ya. Di satu kelas, tidak semua peserta didik itu ketika belajar diam, duduk saja di tempat. Kadang ada yang tidak ingin diam atau senangnya ngobrol. Di sini untuk memudahkan kita dalam merancang suasana kelas yang nyaman, kita butuh mengenali terlebih dahulu gaya belajar peserta didik. Bagaimana cara mengetahui gaya belajar peserta didik? Kita bisa menerapkan implementasi ARKA tadi Bapak Ibu di dalam kelas, dimulai dari aktivitas untuk mengidentifikasi awal seperti apa keinginan peserta didik, lalu yang kedua merefleksikan, memantulkan kembali perasaan atau pemikiran dari peserta didik. Langkah selanjutnya adalah konsep. Nah, setelah kita masuk ke kontrak belajar, bagaimana sih peserta didik ingin suasana kelas agar pembelajaran nyaman dan aman. Dan terakhir aplikasi. Ya. Nah, pada saat proses aplikasi, suasana di kelas itu kita yang mengendalikan. Ya. Suasana di kelas kita yang mengendalikannya. Jadi, insya Allah mungkin nanti pertemuan ke depan kita akan kupas tuntas 7 jurus untuk menguasai pembelajaran di kelas, termasuk memahami peserta didik, beserta bagaimana mengimplementasikan ARKA tadi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, untuk apa? Agar kita mampu mengoptimalkan, membantu peserta didik mencapai potensi yang optimal. Karena potensi itu ada 2. Ada potensi aktual yang jelas sudah terlihat, ada potensi prime. Nah, kadang kita lupa terhadap